Assalatu wassalamu ala man asabaqallahu lirisalah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Ibni Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimin. Al-hadis amma ba'd. Hadratal kurama wal aizza, ada para kiai, para ulama ingkang tansah kawula mulyakaken, kepada para kiai, para ulama yang saya hormati, wabil khusus kepada anak saya Buya Fauzi Romdoni selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Wafa. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Pada yang saya hormati ayah kita bersama Abah Makdum serta keluarga besar Pesantren Darul Wafa, yang mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejabat sipil maupun militer, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Pak Kades. Kalau di sini namanya Pak Penghulu nggih. Mohon maaf, penghulu di Brebes tukang ngawinaken, tukang mimpin akad nikah. Kalau di sini penghulu kepala desa. Desa punya kepala, namanya penghulu. Yang terhormat Bapak Abdul Minan ingkang pundi nggih? Ngapunten Pak Abdul Minan. Mudah-mudahan pejabat desa kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah, sakit amanah Allahumma, sehingga membawa desa Tumang ke depan semakin maju, semakin barokah, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ketinggalan kagem Pak Kiai Najibur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Siap. Alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah panjangkan umur beliau, diberi keistiqomahan untuk selalu menyebarkan ajaran Islam di tanah Siap, serta hadirin wal hadirat sing muga-muga mlebu swarga kabeh. Sebelum ngaji mulai, ini pengumuman untuk ibu-ibu yang masih punya anak kecilnya dibawa apa tidak? Kayaknya ramen apa mboten? Nanti kalau anaknya kami mohon maaf dimasukkan ke perut dulu ya. Selesai ngaji dikeluarkan kembali. Syukur alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini senantiasa mendatangkan keberkahan. Satu pengajian dalam rangka mengagungkan peristiwa bersejarah Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sing tekaning pengajian balik oleh berkah kabeh Allahumma. Sholawat dan salam semoga Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya dan para sahabatnya. Ngapunten sedaya para rawuh, nyong ceritane lagi pilek. Lagi napa, Bu? Pilek. Suarane entek. Suarane napa?
Mudah-mudahan yang saya terangkan panjenengan bisa paham semuanya. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita umat Islam Indonesia Sabang sampai Merauke, suku apapun harus punya terima kasih terhadap para pendahulu kita yang membawa Islam ke Nusantara. Kalau di Jawa ada istilah Wali Songo, kalau di sini ada istilah Syekh Syarif Kasim. Semuanya punya andil besar dalam rangka menyebarkan agama Islam di negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, yang pernah ke Jawa siapa? Di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, Ngetan Maning di Demak ada Sunan Kalijaga, di Kudus ada Sunan Kudus, munggah pucuk gunung di Gunung Muria ada Sunan Muria, Surabaya ada Sunan Ampel, di Siak ada seorang waliullah, di Siak ada seorang keturunan baginda Nabi, pejuang bangsa, namanya Syekh Syarif Kasim. Paham napa mboten? Tapi ki sing teka kayane ya pada keturunan Sunan, mung Sunan Geseng. Sunane Sunan apa miki? Geseng. Maka sebagai penerus bangsa kita yang hidup hari ini, jangan pernah melupakan jasa para pendahulu kita, sebab merekalah kita bisa mengenal agama Islam. Kita diberi Islam, kita diberi iman, termasuk nikmat yang sangat agung, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'ulil muslimin. Wong tumang desana kan apa miki? Tumang apik temen si harane sih. Lampunya diambil. Lakaran maning apa? Lampunya diambil. Mau dipakai lampunya. Penduduk Tumang bisa dikatakan mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Ta'ala kalau memang memiliki dua hal. Satu, diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manakala hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nikmat yang pertama adalah iman. Alhamdulillah, wong Tumang dudu wong Arab. Betul apa betul? Nyatane cungure lakasing mancung bahasa kabeh. Orang Tumang tidak mahir bahasa Arab. Orang Tumang bukan orang Arab. Orang Tumang nggak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi dikehendaki oleh Allah, ditakdir oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang yang iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Alhamdulillah. Gini apa mboten? Bu, jenengan bisa ngomong bahasa Arab? Mboten nggih? Jenengan sudah pernah berjumpa dengan Rasulullah? Boten. Kita dengan Rasul hidupnya terpaut jauh. Rasul sudah meninggal 1,5 abad yang silam. Tapi Allah menghendaki kita punya iman. Alhamdulillah. Walaupun mohon maaf ibu-ibu, walaupun mohon maaf semua hadirin, iman orang satu dengan orang yang lain berbeda ana sing imane kandel, ana sing imane sedeng, ana sing imane
Paham napa mboten? Yang imannya tebal mohon maaf 5 waktune lengkap. Nggih napa mboten? Sing imane sedeng salate sakrip. Sakrip paham napa mboten? Sakrip itu Pak, sholat 5 waktu, hanya 2 waktu yang dijalankan, Isya sama wis lumayan alhamdulillah. Ada imannya yang tipis, sholatnya kapan? 1 minggu sekali. Sholat apa itu? Jumat. Ada yang lebih parah lagi, sholatnya 1 tahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul. Saking lama nggak sholat, lupa berangkat sholat nggak wudhu. Saking semangatnya, sarung baru merek punya nggak dikelotok. Semuanya itu termasuk orang iman. Alhamdulillah. Semoga yang imannya masih sedang, semoga imannya yang masih tipis, semoga yang sholatnya 1 tahun 2 kali diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sholatnya sregep kabeh. Allahumma amin ya robbal. Paham nggih? Paham napa mboten? Jadi mohon maaf Bapak, iman itu adalah nikmat yang paling agung. Saya baca dalam salah satu kitab. Ceritanya ada kasus Pak. Satu desa ada kasus. Kasusnya bagaimana? Ada preman mati. Preman apa? Ada orang nakal mati Pak. Kemudian kiainya nggak mau nyolati. Orang tuanya datang ke saya, Bu. Mohon maaf, ini yang mati wis kelas bajingan lah. Wis bajingan ditambah tengik Pak. Jadi ini bajingan apa? Jadi kiai yang disuruh ngimami itu nggak mau karena apa? Dia pernah dibuat luka. Pokok preman setiap hari mabuk. Pokoknya kalau ada kasus pencurian, diesel di sawah hilang, ya bocah kue. Sandal hilang, bocah kue. Pit hilang, bojone wong hilang. Cuma saya punya pedoman, senakal apapun dia, sendablek apapun dia, sepreman apapun dia, yang penting masih dalam kategori iman. Urusan dosa dia dimaafkan atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu. Kita sebagai umat Islam, kalau ada mayit statusnya masih muslim, tetap punya 4 kewajiban. Apa saja Pak? 1, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Mengkafani pakai kain apa pakai godong pisang? Godong pisang memang lontong. Yang ketiga apa Bu? Pakai apa? Yang kewajiban ketiga, sholat. Yang keempat, menguburkan. Anak dene dia dimaafkan atau tidak, urusan Allah Subhanahu. Jadi mohon maaf, kita dengan orang yang iman, kalau dia meninggal harus husnuzon. Harus apa tadi? Husnuzon. Contoh. Awas. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin kisah seorang wanita yang dulunya PSK. Dulunya apa tadi? PSK. PSK nggak usah disebutkan singkatannya apa. Satu masa terjadi musim kemarau Pak. Dia haus sekali. Pergi ke sana, kemari, ke kanan, ke kiri mencari air hanya untuk minum. Hanya untuk apa tadi? Minum.
baru setelah capek, setelah dia bersusah payah mencari air, barulah dia menemukan satu sumur yang ada airnya sangat sedikit. Setelah dia bersusah payah mengambil air dari sumur, setelah didapat, ketika sudah di darat, sudah di atas, dia melihat ada seekor anjing yang lidahnya menjular karena dia kehausan. Akhirnya ibu, banyu mung satitik yang harusnya ia minum untuk sendiri, ia kasihkan kepada anjing. Alasannya apa? Rahmatan lil makhlukillah. Dia kasihan terhadap sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Air sedikit harusnya diminum sendiri, tapi dia mengalah, dikasihkan sama anjing. Akhirnya dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kesimpulan dalam hadis itu? Wanita ini sebelum akhir hayatnya dalam hatinya menyesal dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebelum ruhnya dicabut, taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal masa lalunya kelam. Kenapa badan? Maka jangan sekali-kali meremehkan saudara kita walaupun belum taat ibadah. Bisa dipaham? Oke, bisa dipaham? Ibu, bisa dipaham? Apa? Paham apa? Yang kedua ada keterangan. Ada laki-laki pegawaiannya mateni wong. Pegawaian apa Miki? Mateni wong. Mohon maaf kalau di total yang dibunuh sudah 99 orang. Berapa yang dibunuh? 99. Akhirnya di dalam hati dia nangis, ya Allah, betapa kotornya hamba ini, betapa berlumur dosanya hamba ini, hamba ingin taubat ya Allah. Setelah membunuh 99 orang Pak, dia punya niatan taubat. Akhirnya dia datang ke satu kiai, ingin curhat. Cuma mohon maaf Bu, yang didatangi kiainya nggak punya ilmu agama. Ya silaturahim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Mohon maaf kiai, saya itu dulu bajingan. Saya sudah membunuh orang 99 orang. Saya mau tanya, kalau saya taubat, kira-kira Allah Ta'ala ngampuni saya apa tidak? Karena kiainya nggak punya ilmu Pak. Jawabnya salah. Jawabnya bagaimana? Potongan kayak kami itu nggak pantas masuk surga, mesti masuk neraka. Kiainya akhirnya Bu dipotes gulune, total bunuh 100. Jadi mohon maaf kepada siapapun, kalau memang tidak memiliki ilmu agama, nggak boleh fatwa dilandasi nafsu, nggak boleh fatwa tanpa dasar ilmu agama. Bisa dipaham ya? Akhirnya dia datanglah ke kiai yang orisinil. Dia datang ke Buya Fauzi. Mas Fauzi, saya masa lalunya kelam. Saya sudah membunuh 99 orang plus satu kiai. Baru kemarin saya kepengin insaf taubat, dosa saya sudah banyak. Apakah Allah akan menerima saya? Karena Mas Fauzi alumni Nirboyo Jawa Timur, dia punya ilmu. Jawabnya enak. Dia katakan Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Tawwab, penerima taubat hambanya, Allah Rahim, sangat penyayang terhadap hambanya.
sebanyak apapun dosa umat manusia, ampunan Allah justru lebih besar ketimbang dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Sing penting aja maning-maning, sing penting gelem nglakoni taubat marang Gusti. Cuma Buya Fauzi nambahi, cuma kamu harus pindah kampung, kamu jangan ditumang terus kamu. Koning tumang beta kumat baik. Umpamanya ini, kamu harus kholwat, kamu harus pindah dari kampung ini. Sebab kalau kamu tetap di kampung ini, penyakit gulet kamu cepat kumat. Akhirnya disuruh pindah, umpamanya ke Siak. Sana pindah ke Siak, biar nggak ada temen kamu lagi yang ngajak maksiat. Akhirnya dia manut setelah melakukan perjalanan hampir sampai Siak, ajalnya tiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada dua malaikat, Pak. Malaikat azab ngomong, ini bagian saya ini, sebab ini waktu hidupnya Masya Allah bajingan tengik. Kata malaikat rahmat ngomong, ini bagian saya, walaupun riwayatnya kelam, walaupun nakal, walaupun dablek, walaupun preman, walaupun bajingan plus tengik menjadi bajingan, tapi dia sebelum ajalnya tiba sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Jadi ada dua malaikat, ini ribut, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihi salam, datang menjadi penengah. Ayo diukur, dia itu jalan dari Tumang menuju Siak, lebih dekat ke Siaknya apa lebih dekat ke Tumangnya? Kalau lebih dekat ke Siaknya, berarti dia sudah hampir sampai ke tempat di mana Buya Fauzi memerintahkan ke tempat itu. Tapi kalau masih dekat dengan Tumang, maka bagian malaikat azab. Kalau sudah dekat dengan Siak, maka bagian malaikat rahmat. Diukur, Pak. Ternyata dia sudah dekat Siak. Akhirnya apa? Artinya apa? Taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi mohon maaf para ibu, anak-anakku sekalian, husnudzonlah terhadap sesama umat Islam. Yang pakai sarung bagus, yang pakai gamis bagus, yang kopiahnya hitam bagus, kopiahnya putih bagus. Gak boleh saling suudzon. Oke, bisa dipaham? Kembali kepada tema al-imanu billah. Nikmat yang paling agung yang pertama adalah manakala kita dikaruniai iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo Ibu, bisa dipaham Bu? Ibu, halo. Snack sudah dapat snack? 1 apa 2? Mohon maaf kalau dapat snack jangan ngambil snack temennya, kasihan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang paling agung yang pertama adalah kita diberi iman oleh Allah Subhanahu. Mohon maaf Bapak penghulu, Mas Fauzi masih kecil, masih muda, merintis pesantren di daerah baru mungkin Tumang ya. Mohon dibimbing, mohon didukung. Desa kalau ada pesantrennya insya Allah penuh barokah. Allahumma. Tiap hari Quran dilantunkan, barokah datang. Tiap hari zikir yang dilantunkan, barokah datang. Tiap hari anak-anak belajar fikih, anak-anak belajar tauhid, anak-anak belajar akhlak. Itulah yang mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu. Maka saya minta kepada semuanya, kalau ada pesantren tolong didoakan, didukung, tolong semuanya punya partisipasi, sebab ini termasuk jihad fisabilillah. Paham nggih? Bu,
Jenengan anaknya titip tengkiki napa mboten? Titip napa mboten? Iki bapaknya anaknya pada titip nang kene mboten? Saiki nyong tak takon jenengan. Jenengan gue umpama lewat SPBU ya Bu ya. Lewat apa miki? SPBU tempat apa? Minyak, ngisi minyak. Umpama jenengan arep ngisi minyak tapi ngepasi wetenge kebletengen. Kepengin BAB golek di nopo, Bu? Halo. Nyari nopo? Monggo pindah mawon mriki taksi lega. Maju lagi lokasi hujan. Anak-anak yang hujanan sini nak, nggih. Bapak-bapak maju mawon mriki, Pak. Mepet, Pak. Nggih ibu-ibu teng pingging. Ayo sambil menata tempat duduk kita sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Nabi Muhammad. Umpama bapak-bapak Jawa ziarah Wali Sanga
bisnya mampir SPBU, utangnya kebletengan, goleti WC, ngising, bayarnya pinten? Pinten? 2.000. Bari cewek metu, mules maning, mancing WC maning, bayarnya pinten? 2.000 tambah 2.000 dadine 4.000. Lagi yang takon jenengan anaknya pada titip nang kene, titip saya apa titip uang? Ayo, uli bayarnya pira? Halo, Bu. Jenengan kalau ke pasar bawa 100.000 habis apa tidak? Kurang. Apa bapaknya kalau Jumatan dikasih berapa? Enggak, 5.000 duitnya pesuh. Gajinya ning kotak angel. Dinapa mboten? Mula ayo melalui peringatan Isra Mi'raj ini kula panjenengan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang yang tambah dermawan, Allahumma. Bu, jadi orang apa tadi? Dermawan. Pak, ada keterangan Pak dalam kitab Irsyadul Ibad. Keterangan bagaimana yang namanya sedekah satu bisa membuat hati kita jadi tentrem. Yang kedua, kalau punya penyakit ahli sedekah cepat sembuh, Allahumma. Ya, anak-anak kecil nggak boleh rame ini, kalau rame nanti nggak berbagian snack. Yang ketiga, ahli sedekah musibahnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu. Maka dulu ada hikayat ceritanya dulu ada tukang golet susu manuk. Apa ya istilah sininya Pak? Orang itu suka nyari itu Pak, anaknya burung apa? Halo Bu, anak burung namanya apa Bu sini? ya anak burung. Namanya apa Pak? Piyik, cindil. Piyik apa cindil? Ada orang dulu pekerjaannya nyari piyik. Jadi setiap hari itu nyari pohon yang ada sangkarnya, yang ada susunya. Nanti dipanjat, nanti anaknya diambil, dompetnya dijual. Satu masa Bu, induknya burung marah. Ibarat seorang ibu, saya capek-capek hamil, saya capek-capek mentelur, saya capek-capek ngangkrimi sampai mecah. Lagi-lagi diambil sama orang Tomang. Jadi burungnya itu munajat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, saya minta keadilan. Yang suka nyulik anak saya supaya diberi adab. Satu masa Pak, Allah Ta'ala ngutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril memerintah seekor ular. Ular itu disuruh naik di satu pohon yang besok nanti mau dipenek sama orang itu. Singkat cerita dilalah Pak, si pencari piyik itu ketika mau nyari piyik di tengah jalan ketemu dengan pengemis. Ketemu dengan siapa? Pengemis. Kalau pengemis minta apa Bu? Pengemisnya itu Pak sambil jalan sambil megangin perut. Tolong saya kasih makan, saya belum makan. Tolong saya kasih makan, saya belum makan. Lah pencari piyiknya hanya sanggup satu roti. Saking kasihannya Pak, roti itu dibagi dua, separuh buat sendiri, separuh buat pengemis. Dia lanjut jalan menuju pohon yang ada piyiknya. Setelah sampai di sana, yang namanya ular Pak, yang sudah ditugaskan malaikat Jibril untuk notol kepalanya, sudah siap-siap.
Walhasil dia mulai memanjat pohon. Setelah sudah di tengah-tengah pohon, ularnya beraksi. Notol kepalanya nggak kena, notol perutnya juga nggak kena, sampai notol kakinya juga nggak kena. Sampai ular ini ngundang malaikat Jibril. Malaikat, baru kali ini saya diberi tugas jenengan tapi tidak berhasil. Kata malaikat Jibril, dia sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala karena dia bersedekah sebelum sampai ke pohon yang ada sangkarnya. Padahal sedekahnya berapa, Bu? Separuh. Orang Tumang kalau dikasih roti separuh maka tidak, nggak mau. Orang ngemis sekarang dikasih 500 saja tersinggung ya Pak ya, dikasih 1000 tersinggung. Nah inilah yang dinamakan dengan yang namanya as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjauhkan kita dari musibah. Dan yang paling penting, sedekah akan membuahkan hasil, mati kita akan menetapi iman Islam. Allahumma alias mati husnul khatimah. Hadirin wal hadirat, kita kembali kepada tema. Ada dua hal nikmat agung. Pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Awas, keyakinan kesepakatan ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa kalau orang meninggalnya menetapi iman, mesti masuk surga. Mesti masuk surga. Maka kita sering mendendangkan kalimat miftahul jannah, la ilaha illallah. Cuma ngapunten, orang masuk surga itu ada yang masuk surganya langsung. Orang masuk surga itu ada yang masuk surganya harus disiksa terlebih dahulu. Tapi saya yakin yang suka ngaji, yang suka hadir di sholawatan, yang suka ngumpul dengan ulama, saya yakin nanti masuk surganya langsung. Allahumma amin ya robbal. Ya Allah Gusti Kula. Paham napa mboten? Gesang ingkang istiqomah, panjang umur lan barokah, benjang pecah husnul khatimah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sakitipun paham ya Pak ya? Insya Allah ya. Apa paham apa tadi? Si ngomong tukang piyik sama Megi. Pahamnya tukang piyik dok. Ben. Al-imanu billah wa naf'ulil muslimin. Nikmat agung yang kedua adalah manakala hidup kita bisa bermanfaat untuk sesama umat Islam. Nah itu di dalam syarihul hadis nyong panjenengan kita semuanya bisa bermanfaat untuk orang lain bisa melalui 4 hal. Awas ada ini dicatat. Ini nanti ada kuisnya itu, rasa jodohnya banyak itu. Sarung ada, amplop ada. Amplopnya ada, sarungnya ada, sajadahnya ada. Nanti ada kuisnya. Kita bisa bermanfaat dengan orang lain dengan 4 hal Pak.
Satu, dengan harta benda. Yang kedua, dengan ilmu agama. Yang ketiga, bisa dengan pangkat atau jabatan. Dan yang terakhir, bisa dengan fisik atau tenaga. Contoh-contoh bermanfaat dengan harta benda. Di kampung kita ada pembangunan masjid, ya dia mau menjadi donatur, dia mau nyumbang, dia mau sedekah, dia mau menyisihkan sebagian hartanya. Itu namanya kita bisa bermanfaat untuk orang lain dengan harta benda. Dengan ilmu agama, contoh Buya Fauzi lulusan dari Lirboyo pulang ke Tumang, nawaitu menyebarkan ilmu agama. Akhirnya apa? Buka yang namanya TPQ, buka yang namanya MDTA, buka yang namanya pondok pesantren. Nah, ini namanya bisa bermanfaat untuk orang lain dengan menggunakan ilmu agama. Jadi paham ya? Dengan jabatan umpamanya yang jadi presiden, gubernur, bupati, lurah, RT, RW, kebijakannya harus menitik beratkan maslahat untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, ini berarti dia bermanfaat untuk orang lain dengan menggunakan jabatan. Yang terakhir, bisa bermanfaat untuk orang lain bisa dengan tenaga. Ada tetangga jenengan mau hajatan manten, mau pesta nyunatin anak, mau pesta tunangan, jenengan datang untuk membantu. Kalau di Jawa namanya siloman, Pak. Namanya apa tadi? Siloman. Ono sing bagian gawe dodol, ana sing bagian gawe wajik. Paham beli wajik? Dodol, paham dodol? Oleh tahu mangane beli. Dodol kecut apa manis? Sing ngomong pahit sama iki. Jenenge sinoman itu namanya bermanfaat dengan menggunakan apa tadi? Tenaga. Ada kerja bakti lingkungan, dia hadir. Dia nggak bisa hadir, izin. Minimal kopi rokoknya datang. Itu namanya Pak, bisa bermanfaat dengan orang lain menggunakan tenaga. Ini juga termasuk nikmat agung dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Pelakunya, pengamalnya, yang melakukannya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita break dulu. Ini tadi ada permintaan dikasih kuis, katanya betul apa nggih? Enggak apa-apa nggih? Ini untuk pertanyaan untuk season pertama ada 3 pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? Ya. Cuma mohon maaf, ini yang pertanyaan pertama khusus untuk anak SD. Khusus untuk anak apa tadi? Sudah siap, nak? Sudah siap? Sudah siap? Nanti disiapkan mic 1, Pak. Disiapkan mic 1. Ini hadiahnya apa ini? Kok nggak dibungkus ini sajadahnya? Pertanyaan pertama, ini hadiahnya sangat mewah ini. Terus langsung dapat 2 ini. Pertanyaan pertama untuk anak SD, putra atau putri. Pokoknya kalau bisa langsung ngacung maju. Paham ya? Pertanyaan pertama, siapakah nama cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, sini nak. Sini nak. Kalau
Kalau maju sulit situ aja nggak apa-apa. Siapa namanya? Hasan Husin. Eh? Hasan Husin. Bukan siapa nama kamu siapa? Eh? Zaki. 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 Kelas berapa? 3. Cita-citanya jadi apa? Eh? Jadi apa nak cita-citanya? Ya, cucu baginda Nabi Muhammad siapa namanya? Hasan Husin. Hasan dan Husain, tepuk tangan. Jawabannya sangat luar biasa. Sini nak, ayo. Ini dapat sorban kecil 3. Buat siapa saja? Ayah. Ayah semua. Iya, terima kasih. Luar biasa. Pertanyaan kedua. Peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati tiap tanggal berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang sudah perawan mohon maaf nggak boleh ngacu. Ini urusan anak SD. Ya sini nak, maju nak. Sini nak. Siapa namanya nak? Ezi apa maknanya? Ezi kelas berapa nak? Sempat. Kelas 4. Ngajinya sudah juz berapa? Kelas 6. Kurang 6. Nanti supaya cepat juz ama ya Ezi ya. Ngajinya di mana? Di rumah. Di rumah. Ezi